Polisi lagi, polisi lagi, polisi lagi. Kami sudah minta maaf dan mohon dimaafkan, kata polisi. Tapi kita lihat komenannya orang yang mungkin adalah korban dari beberapa oknum polisi di masa lalu. Oke, kita lihat dari komenan dari My Story. Kita baca teman-teman ya. Pak, saya mau cerita betapa sedihnya saya hidup dulu. Saya baru beli motor seminggu 800.000 online. Bisa dibilang motor butut banget, ada BPKB-nya. Cuma butut. Singkat cerita, saya dianterin kerja suami, mau pergi ke pasar. Kebetulan uang cuma ada 50.000. Dan dari uang itu cuma cukup beli beras. Kita bertahan hidup dari uang beras. Bapak tahu, polisi itu minta uang tebusan 1 juta. Saya ulangi teman-teman, tebusan 1 juta. Dan suami cuma ngunjukin di dompet 50.000. Polisinya nggak mau. Akhirnya suami pulang jalan kaki. Ya Allah. Mempertahankan uang 50.000 itu. Suami bahkan minta tolong ke polisinya buat antar dulu ke pasar. Habis itu silahkan ambil motornya. Tapi dengan atribut dan nada yang kerasnya, itu suami nggak berkutik dan memilih pulang karena ada anak kami nunggu di rumah. Nunggu ayahnya pulang beli beras. Sampai sekarang sudah mau 7 tahun nggak diambil lagi. Allah ya Karim. 7 tahun. Karena pas ditanyain polisinya ganti dan bilang nggak tahu. Ini bukan lagi komplotan maling atau sebagainya. Tapi memang rutin ada di jalan tersebut di dekat situ. Kayak ngamanin lalu lintas. Berikut juga ada polisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dari tangis kami sekeluarga. Oh, luar biasa teman-teman ya. Ada lagi nih komen-komen lain. Polisi minta maaf ke rakyat harus dimaafkan, tapi rakyat minta maaf ke polisi harus ada amplopnya. Apa benar begitu? Kata YTTA. Ada lagi nih teman-teman ya. Dari Jumat lagi. Aku pernah kecelakaan tunggal dan nggak ada sama sekali yang aku rugikan. Nggak ada yang tak tabrak, nggak ada yang aku senggol, tapi pas aku dibawa orang ke puskesmas, karena kaget dan sesak napas, kenapa motorku dibawa ke Polres? Dan kenapa almarhum ibuku yang mengambilnya harus dimintai uang 700.000? Ketahuilah Pak, beliau jual cincinnya. Allah ya Karim. Ada lagi nih, dari Ria Ayu Yuliana. Ibu saya kecelakaan. Yang menolong warga sekitar, nggak ada polisi datang atau menolong. Ibuku dibawa ke RS, dibayarin pabriknya. Motor rusak, dibawa ke rumah sama warga. Selang 5 jam polisi datang ke rumah ambil motor. Mantap. Pas mau ku ambil minta 3 juta. Itu buat apa Pak kalau boleh tahu? Innalillah. Dari All Shop Batam. Bang serius nanya, polisi itu ngerti tentang hukum gak sih? Kan rata-rata polisi itu cuma tamatan SMA. Apa sih? Cuma balasannya pakai emoji itulah. Ada lagi nih. Iwan 155. Tidak. Aku masih dendam. Aku pernah nggak punya duit sama sekali pergi minjem ke saudara dikasih 150.000 buat beli susu anak. Pulang dari saudara kena tilang. Padahal kita surat-surat lengkap. Oke, surat-surat lengkap. Dikasih 50 nggak nerima. Dikasih 100 nolak. Terus suami bilang, Pak ini cuma ada 150. Aku nggak ada lagi. Malah diambil semua 150.000. Aku di jalan sampai rumah nggak berhenti-henti nangis karena besoknya duit itu mau beli susu anak. Kurang kejam apa coba ini? Allah ya Karim. Ada lagi nih. Cuiku. Tapi bang, polisi yang ambil uang mamaku nggak ada minta maafnya. Mamaku jatuh dari motor karena menghindar kucing, lari nyebrang tiba-tiba. Terus nggak ada yang dirugiin. Yang korban mamaku patah lengan atas. Terus pas aku urus ke lantas buat surat untuk ke Jasara Harja supaya BPJS-nya berlaku karena mamaku harus operasi. Setelah itu pas aku ke kantor lantas buat ambil motor sama pelantasnya disuruh nebus 7 juta. Sinting. Cerita awalnya mama mau disidang karena jatuh dari motor. Aku emang nggak ngerti hukum tapi gimana ya? Kan nggak ada yang dirugiin. Kenapa mama harus ganti rugi ke pelantas? Bilangnya uang 7 juta ini buat kasih hakim dan jaksa supaya mama nggak dipenjara. Aku tanya alasan mau dipenjara kenapa? Cuma bilang karena kecelakaan. Kami bersikeras nggak mau bayar. Malah utusan lantasnya datang ke RS nakut-nakutin mama. Mana mama baru aja keluar dari ruang operasi. Bayangin
dari 7 juta turun ke 400.000. Segitu bangetnya cara kalian cari makan untuk keluarga kalian ya. Oh, luar biasa. Ayolah teman-teman, itu saya sudah cukup ya. Betapa ngerinya sebagian ya, sebagian besar polisi di negeri kita ini. Ya, semoga polisi kita ini selalu dapat hidayah, semoga kedepannya lebih amanah lagi lah dan lebih punya hati nurani. Sekian teman-teman, jika kalian punya punya hal yang sama atau mungkin pernah ngalamin hal yang serupa bisa ditulis di kolom komentar. Thank you, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.